Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya lagi memperbaiki kulkas 2 pintu merek Aqua. Dan untuk kendala kulkas 2 pintu merek Aqua di sini, dia ada pengeblokan bunga es di bagian dinding freezernya, sehingga kulkas 2 pintu ini setiap kali 3 hari sekali itu dimatikan karena banyak bunga es dan tidak dingin, teman-teman. Oke, sekarang kita coba langsung buka ya. Jadi kita langsung buka di bagian freezernya dan kita akan cek seluruhan di kulkas 2 pintu ini. Karena di sebelumnya ini pernah diservis ya. Nih untuk kabel-kabel sudah berantakan semua ya. Nah, ini pernah diservis total sekitaran habis 900 ya, tapi masih seperti ini. Nah, di sini yang saya lihat di bagian freezer ya, karena di sini ada pengeblokan es. Jadi saya cek di bagian sensor defrostnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk sensor defrost di sini saya akan lihat, dan untuk heaternya juga saya akan lihat nanti. Oke, sekarang kita coba lepas dulu di bagian tutup freezernya ya. Di sini saya akan lepas dulu, kemudian nanti kita akan lihat apakah di bagian sensor defrost ini sudah rusak atau memang harus kita ganti nanti, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya lepas ya. Nah, di sini untuk di bagian heater di sini masih bagus ya, nggak ada pecah sama sekali. Tapi di bagian sini kita akan lepas di bagian defrost. Oke, di sini sudah saya lepas. Jadi untuk defrost di sini sudah kemasukan air ya. Ini tanda-tanda untuk sensor defrost kadang dia nyambung, kadang-kadang enggak. Kalau misalkan ada indikasi air di dalamnya, teman-teman. Jadi ini tetap kita ganti, teman-teman ya. Selanjutnya kita cek di bagian timer ya, di bagian bawah pintu bawah kulkas. Kita buka. Nah, di sini sudah saya buka untuk di bagian timer ya. Jadi di sini saya ada keanehan, teman-teman ya. Jadi keanehannya itu timernya dia memakai 1/4. Nah, ini timernya memakai 1/4 ya, karena di belakang ada kode angka 2. Harusnya ini memakai timer angka 1, yaitu 1/3, teman-teman. Nah, ini sudah kesalahan ya, teman-teman ya. Kesalahan mengganti timer. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan timer ini nggak sesuai, nanti pasti ada pengeblokan. Itu pasti ada pengeblokan, dan di bagian di bagian freezer itu pasti banyak bunga esnya terus meskipun sudah diganti apapun. Nah, sebenarnya ini cukup mudah ya, kita bisa melihat di belakang kulkas ini nih. Nah, di belakang kulkas di sini padahal sudah tertera ya kalau misalkan timer ini menggunakan timer 1/3, teman-teman. Ini untuk kulkas Aqua. Ini kulkas Aqua, kulkas Polytron, itu semuanya menggunakan timer 1/3. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di bagian belakang kulkas, di sini ada diagram. Oke. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, sebentar saya fokuskan dulu ya. Oke. Ini kameranya kurang bagus, jadi saya mohon maaf, teman-teman ya. Oke, saya coba nah, ini mungkin terang ya, teman-teman ya, apa masih burung? Oke. Nah, di sini saya dekatkan nih, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah menunjukkan 1/3. Nah, kalau misalkan kita ganti yang 1/4, itu pasti bakalan ngeblok lagi meskipun sudah diganti sensor defrost, heater, segala macam ya, tetap bakalan ngeblok lagi. Jadi saya sarankan untuk pergantian timer itu harus sesuai dengan diagram. Kalau misalkan diagram 1/3 itu kita ganti 1/3, jangan mengganti 1/4. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya untuk diagram kulkas 2 pintu. Biasanya kalau 1/4 itu kulkas 2 pintu merek SAP ya, yang menggunakan timer 1/4, teman-teman. Ini sudah pernah saya bahas. Oke, sekarang di sini sudah jelas dan sudah paham ya, teman-teman ya. Untuk pergantian timer ini masih banyak banget ya untuk pergantian timer, kesalahan-kesalahan. Jadi ini kita akan bongkar ya, kita akan bongkar
untuk timernya kita ubah menjadi timer sepertiga, karena di sini untuk timernya kan seperempat ya. Nah ini sudah ada tanda ini angka 2 ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman ya. Nah ini sudah saya lepas untuk timernya. Sekarang kita ganti ya, kita ganti sepertiga ini supaya nggak beli lagi timer ya. Ini karena sudah habis banyak katanya untuk perbaikannya. Kita akalin aja supaya timer seperempat ini menjadi sepertiga teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti video ini cara menggantinya seperti apa. Nah di sini kita buka untuk keempat baut ya, keempat baut timer ini. Jadi untuk timer ini kita bongkar semua ya. Oke, di sini tinggal satu lagi. Oke. Nah, kemudian kita lepas untuk tutupnya, kita lepas seperti ini. Nah, ini banyak banget ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Ini ya di bagian spool itu 1 ya. Kemudian nomor 4 itu artinya seperempat. Kalau misalkan sepertiga itu pasti 1 dan 3. Ini kita rubah menjadi 1/3 teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan lepas ya keseluruhan di bagian gigi rotornya ini. Kita lepas ya, kemudian kita ubah teman-teman ya. Mungkin video secara lengkap untuk mengganti atau memperbaiki timer, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Mungkin ini di sini saya mungkin akan mempercepat karena prosesnya lama banget teman-teman ya. Jadi takut teman-teman jenuh. Jadi kita lepas saja semuanya, kita lepas. Nah seperti ini. Nah ini sudah saya lepas teman-teman ya. Dan untuk penempatannya jangan sampai lupa teman-teman ya. Untuk penempatan gigi-gigi dari gear-gearnya ini nggak boleh keliru. Oke, sekarang kita congkel ya. Kita congkel di bagian spool supaya nanti ini bisa terangkat ya. Oke, kita congkel seperti ini. Oke, sekarang kita coba percepat dulu teman-teman ya untuk prosesnya. Nah, di sini saya lepas untuk di bagian spool timer. Di sini saya akan rubah menjadi sepertiga. Oke, akhirnya di sini saya sudah ubah untuk timer seperempat menjadi sepertiga ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini saya sudah ubah untuk spoolnya jadi 1/3. Dan sekarang kita lanjut pasang lagi untuk baut-bautnya, dan kita pasang lagi untuk timernya ini ya. Nah ini kalau pergantian seperti ini teman-teman ya, ini pasti ngeblok terus kalau keliru. Ini khusus buat pemula, biar dilihat. Oke, di sini sudah saya pasang untuk timer ke kulkas Aqua 2 pintu. Dan sekarang kita coba nyalakan. Nah, untuk timer di sini sudah nyala ya. Jadi sudah bergetar, teman-teman bisa lihat di bagian lubang kotak kecil itu. Ini saya rasa di sini sudah bergetar teman-teman ya. Jadi timernya sudah jalan. Nah, ini sudah sesuai. Ini saya udah jamin nggak bakalan ngeblok lagi untuk kulkasnya ini teman-teman. Oke, sekarang kita pemasangan di bagian sensor defrost. Di sini sensor defrost sudah saya ganti dengan yang baru teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan cek untuk heaternya juga. Heaternya juga kita akan cek ya, apakah masih bisa panas atau enggak dengan cara kita jumper untuk kabel dari defrost. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya jumper menggunakan kawat kabel ya. Jadi saya jumper di pojokan ini teman-teman ya. Jadi kelihatan ya. Kemudian kita posisikan timer ke pendefrosan teman-teman ya. Jadi waktu pendefrosan kita posisikan ke pendefrosan supaya heater ini bisa bekerja. Kalau misalkan sudah panas ya udah kita langsung cabut dan nanti kita pasang kembali teman-teman. Jadi caranya seperti itu.
Oke, karena di sini sudah selesai kita tes, kemudian kita pasang kembali teman-teman ya untuk covernya. Jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.